Assalamualaikum untuk para bestie, kembali lagi bareng gua Albi Habibi di Petik Pengalaman Mistik. Kali ini gua akan menceritakan dua kisah misteri horor tentang sebuah radio yang berjudul Radio Tua dan Siaran Tengah Malam. Karena ini ceritanya hampir sama, jadi langsung gua ceritakan barengan aja ya. Langsung aja yuk ke ceritanya. Check in. Cerita pertama yang berjudul Radio Tua. Pada tahun 1996 di sebuah desa pinggiran Bandung, listrik sering padam. Untuk hiburan, orang-orang masih mengandalkan radio tua. Sari, gadis 17 tahun, menemukan radio antik milik ayahnya di gudang. Radio itu berdebu, berwarna coklat kusam, dengan antena bengkok dan tombol volume yang sudah longgar. Malam itu kebetulan listrik padam. Sari menyalakan radio tua itu. Radio tua itu menggunakan baterai yang Sari miliki. Lalu setelah radio menyala, suara kresek-kresek pun muncul. Lalu perlahan terdengar alunan gamelan lirih, seperti siaran wayang golek. Padahal ia tahu jam itu tidak ada stasiun yang menyiarkan wayang. Tiba-tiba dari radio terdengar suara perempuan. "Selamat malam Sari." Sari tercekat. Ia belum memperkenalkan diri, tapi suara itu memanggil namanya dengan jelas. "Siapa ini?" tanya Sari gemetar. Suara itu tertawa pelan lirih, membuat bulu kuduknya berdiri. "Kamu sendirian di kamar kan? Jangan takut, aku hanya ingin bicara." Sari buru-buru mematikan radio itu. Tapi anehnya suara itu tetap terdengar meski radio sudah mati, seperti langsung berbisik di telinganya. "Aku di belakangmu." Dengan gemetar, Sari menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia menjerit lalu segera menutup radio dengan kain putih dan berlari ke kamar orang tuanya. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian itu pada ayahnya. Wajah ayahnya pucat, lalu dengan suara pelan ia berkata, "Radio itu jangan pernah dinyalakan lagi, itu milik kakakmu dulu, sebelum meninggal tahun 1976. Sari terdiam, ia bahkan tidak tahu bahwa dia punya kakak. Ayahnya akhirnya mengaku, kakaknya meninggal terbakar dalam kamar, dan satu-satunya benda yang tersisa hanyalah radio itu. Malam harinya, tanpa sepengetahuan orang tuanya, Sari kembali membuka kain penutup radio. Ia menyalakannya. Suara gamelan itu muncul lagi. Lalu suara yang sama berbisik, "Terima kasih sudah menyalakanku lagi, adikku." Sari membeku. Suara itu bukan suara asing, melainkan seperti suara yang sama persis dengan suara dirinya sendiri. Sari pun segera mematikan dan menyimpan radio itu kembali. Sampai saat ini, Sari tidak berani untuk membuka radio itu. Setelah cerita Sari, dan sekarang gua lanjut ke cerita kedua yang berjudul Siaran Tengah Malam. Malam itu Andi, seorang pemuda 19 tahun, sedang sendirian di rumah kayu peninggalan kakeknya. Orang tuanya pergi ke hajatan di kampung sebelah. Untuk mengusir sepi, ia sebelum tidur menyalakan radio tua berbentuk kotak kayu yang sudah usang. Jarumnya bergerak, suaranya kresek-kresek memenuhi ruangan. Tiba-tiba masuklah sebuah siaran aneh. Suara penyiar perempuan terdengar pelan namun jelas. "Selamat malam pendengar di rumah, malam ini kami akan bacakan daftar nama-nama yang akan pergi." Andi pun mengernyit. Ia belum pernah mendengar suara stasiun radio semacam itu. Ia tertawa kecil, mengira hanya sandiwara radio. Tapi perlahan, satu persatu nama disebutkan, dan semuanya adalah nama orang-orang sekampung. Jumardi, Mina, Karyo, nama itu yang disebutkan. Andi pun merinding. Semua nama itu adalah warga yang baru saja meninggal beberapa bulan terakhir. Ia mulai merasa tidak enak, hingga akhirnya suara penyiar itu menyebut, dan yang berikutnya adalah nama Andi, pemuda 19 tahun yang sekarang sedang mendengarkan di rumah kayu dekat sawah. Andi pun berlari terus hingga sampai ke balai desa. Di sana ia melihat banyak orang berkumpul. Wajah-wajah familiar, Pak RT, Bu Minah, Jumadi, mereka semua tersenyum ke arahnya. Andi hendak berteriak, tapi kemudian menyadari sesuatu. Orang-orang yang dilihatnya itu adalah nama-nama yang disebutkan di radio itu. Dan saat itu ia menunduk. Andi melihat bayangan dirinya di lantai bukan lagi sosok manusia, melainkan samar-samar, berasap, tanpa kaki. Suara radio itu kembali bergaung dari kejauhan, lirih namun menusuk telinga. "Selamat bergabung Andi. Siaran malam ini akhirnya kamu datang juga." Andi pun langsung pucat pasi. Ia buru-buru mematikan radio, tapi suara itu tetap terdengar meski radio sudah mati. Suara penyiar tertawa lirih seolah berada di dalam rumah. "Jangan matikan aku, giliranmu sudah dekat." Andi panik, keluar rumah, berlari menuju rumah tetangga. Tapi aneh, semua rumah gelap, pintu tertutup rapat, desa terasa sepi seperti tanpa penghuni. Setelah itu Andi pun terbangun dari tidurnya. Ternyata dia bermimpi, dan radio itu masih menyala terdengar olehnya. Dia bergegas mematikan suara radio itu dengan sangat ketakutan. Dari kejadian itu, Andi trauma dan kapok untuk mendengarkan radio di tengah malam, apalagi dalam keadaan sendirian di rumah. Dan sampai saat ini, Andi masih takut untuk mendengarkan radio pada malam hari. Semoga untuk dua cerita mistik horor ini bisa cukup bikin merinding kalian semua ya, bagi penikmat kisah horor misteri. Sekian dulu pengalaman mistik hari ini. Jangan lupa komen dan like-nya ya. Albi Habibi pamit. Assalamualaikum. Permios.